Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pada menyatakan segala syarat hasil riddah. Pasal yang ketiga pada menyatakan syarat hasil riddah dan barang yang teratur atasnya daripada segala hukum. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, bahwasanya syarat riddah itu 3 perkara. Baru dikatakan dia dengan riddah itu murtad 3 perkara. Pertama, dia seorang yang berakal. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia ikhtiar. Maka dia diperoleh riddah itu adalah orang gila. Karena ketiadaan akal dan tiada peroleh riddah karena seperti seorang perempuan menelanjangkan diri karena dia sudah hilang akal dalam waktu saat. Itu tidak dinamakan dengan jahil, karena dia itu adalah sudah hilang akal dalam waktu sekejap. Itu ada masanya untuk dia kembali lagi kepada akal yang sehat, walaupun disuruh oleh orang yang lain, ya. Karena tiada akal dan tiada peroleh riddah kanak-kanak karena ketiadaan balik, dan tiada diperoleh riddah orang digagahi karena ketiadaan ikhtiar. Jikalau murtad seorang kemudian maka gila, ya tiada boleh, tiadalah dibunuh akan dia dalam gilanya, diakhirkan akan ia sampai pada gilanya. Dan apabila sebutlah riddah seorang, kita jangan memarahi orang, karena kan kita sudah merasa terbuka aib oleh orang yang kita kenalkan itu. Walaupun aib kita sudah terbuka, kita tidak boleh memarahi orang dan tidak boleh memukul dan tidak boleh membentak-bentak seorang, kecuali kita dalam saat itu dalam hilang akal. Harus bisa kita berkendali dengan mengambilkan wudhu, ya, dan bertafakur. Dan apabila sebutlah riddah dengan bainah atau dengan ikrarnya, wajiblah menyuruhkan itu, wajiblah menyuruh dia taubat dengan diberi tangguh. Lagian kalau begitu kalian itu lagi murtad, itu harus bertaubat. Ya, makanya selalu mengambilkan hukum secara mutlak Al-Quranul Azim dan Al-Quranul Majid. Karena kan Al-Quranul Azim dan Al-Quranul Majid itu adalah suatu hukum yang dimutlakkan di Lauhul Azali. Dan taubat daripada diterimalah taubatnya dengan segala syarat yang lebih akan datang, maka tiadalah bunuhnya karena firman Allah Ta'ala, "Walladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa." Karena seorang demi jangan kita ejek-ejekkan, jangan kita olok-olokkan mereka, dikarenakan mereka itu tahu apa yang kita andalkan. Karena kita andalkan pabrik PT Harum misalnya, itu mereka letakkan lilin di atas, itu merupakan untuk membedakan. Jangan kamu banggakan PT Harum, lilin itu juga bahagian daripada PT Harum, bukan menyembah, untuk menunjukkan kepada kita orang Islam yang berada di Negeri Darussalam itu yang bahwa di komplek PT Harum itulah yang mempunyai itu orang Los Angeles yang telah kita bakar kemarin itu. Kenapa kita membakarkan Los Angeles itu? Dikarenakan dia sudah membanggakan Bani Israel, anak kandungkan Bani Israel untuk menguras tenaga untuk menghancurkan Palestina. Makanya kita bakar itu negara yang beribu kota Los Angeles itu. Nah, itu tidak ada salahnya, karena kan kita masih bersimpatisan kan.
makanya kita dalam membawa mobil simpati ataupun kurnia jangan kejar mengejar dan ngebut mengebut, nanti itu bisa jadi seperti Los Angeles semua. Harus santai, teliti dan bawa ganti, teliti dan segala macam untuk kita menyelamatkan anak bangsa yang berada di negeri Darussalam yang tercinta ini. Firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru yantahu yaghfir lahum qad salafa. Tafsir yang katakan olehmu wahai Muhammad, bagi segala mereka itu yang kafir, jika masuk Islam mereka itu niscaya diampuni bagi mereka dengan orang yang telah berdahulu daripada dosa mereka itu. Kita jumpa misalnya dengan seorang wartawan dan dermawan datang dari Swedia, dan yang datangnya dari manapun, Lisbon, apakah dari Eropa, jangan kita ajak mereka itu kongkek dulu. Kita harus ajak mereka untuk masuk Islam, karena dalam Islam juga kita hidup damai, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di negeri Darussalam. Makanya saya selalu membicarakan dan menelepon Ban Ki-moon, menteri yaitu presiden Cina, untuk membuka semua sinema dari TV dan televisi, video klip dan semuanya, kaset VCD kah dan kartu memory card yang ada dalam handphone, untuk menampakkan semua kejadian yang telah terjadi di Aceh Nanggroe Darussalam, supaya pada bahan-bahan kami itu seperti siapa ya, panglima itu kan bawahan kami itu, apakah panglima tertinggi ya, dan semua mereka itu untuk menampakkan itu bisa terlerai ya, teratasi dan terkendali dalam membudidayakan pertama kalinya syariat. Arti syariat itu adalah memberitahu atas keburukan semua yang buruk itu dijadikan untuk elok kembali. Makanya kami dari Front Bela Islam pada waktu itu pernah mengajak semua seluruh masyarakat untuk mengantisipasi dulu pantai-pantai yang berada di pesisir laut, dikarenakan kita belum siap dan belum sempurna untuk dalam pembangunan yang telah dibangun oleh para kabinet menteri-menteri yang belum diaturkan oleh seorang presiden yang berada di NKRI dulu. Kita jangan menjadikan presiden ini adalah sebagai jembatan kita, tapi untuk menjadi jalan keluar leluhur, yaitu untuk membangunkan sebuah tempat yang paling baik, yang paling indah, dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kalau di Dapil 1 Aceh itu saya tidak membicarakan lagi, karena anggapan mereka itu saya datang ke situ selalu ada memintanya, mengemisnya dan segala macam. Makanya saya mundurkan diri daripada partai-partai itu. Sekarang partai saya adalah Dayah ataupun pesantren, pesan terindah Hidayah Salafi yang berada di Nanggroe Darussalam ini kita indahkan kembali, dan semua kitab-kitab yang telah saya itu suruh kirimkan dari negara Emirat Arab itu untuk dikembangkan yang baik itu. Kalau memang itu kalau kita periksa awamil dan amil lafzi dan amil maknawi itu belum dihafal, itu untuk apa digunakan kitab itu? Kembalikan lagi kepada saya. Saya juga membangun sebuah pesantren di Aceh Barat ya. Ini karena ada dawa-dawinya saya juga lemah, saya undurkan diri dulu. Ini insya Allah lagi akan datang ini kita indahkan dulu masjid untuk kita atur kembali arti makna dalam uraian P3 itu. Apa itu P3? Mempersatukan masyarakat dan bangsa untuk dalam pembangunan dan
Jadi makanya kita selalu ada komplotan geng-gengnya. Kalau seperti orang Aceh Barat itu semuanya adalah begini. Kalau seperti orang Aceh Timur semuanya begini. Kalau seperti orang Aceh Utara semuanya begitu. Kalau seperti orang Aceh Selatan ujung-ujungnya pasti pala kan. Kalau Aceh Semelu secara parti itu Semelu itu kalau saya dengar daripada orang tua yang berada di Aceh juga, Semelu itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan itu diajak kawin oleh seorang raja pada waktu itu. Sebuah pulau itu, Putro Melu namanya, dinamakan dengan Pulau Semelu. Jangan kita menganggapkan waktu kita marah bahwa ini anjing, ini babi, ini harimau dapat ini itu, jangan. Mereka itu semua sama seperti kita manusia biasa. Soal pendapat yang telah khilaf itu bisa kita luruskan. Apa yang kita khilaf lagi juga, para anak-anak kita yang baru belajar itu jangan menganggap jangan selalu bicarakan tentang masalah ulama salaf dan ulama khilaf ya. Ulama sufi, dia banyak ulama di Aceh sekarang. Ada ulama Jawi, ada ulama Arabi, ada ulama Turki ya. Semua mereka itu ulama. Jadi selalu kata-kata tiban kami ya ulama mutaqaddimin akhirin, ulama zaman. Itu kan ada artinya itu sendiri mereka itu. Bagaimana mereka zaman itu? Zaman itu adalah ain itu adalah pendek zaman mereka itu. Pada Said. Said itu kan pendek. Kalau bahasa kami di Daguta sana ain itu panding. Oleh karena demikian, pada kawan-kawan saya yang lagi duduk di bawah pohon beringin itu, jangan menumpangkan tolak pinggang untuk bahwa menunjukin dengan kanan itu bahwa punya kami semua itu. Itu jangan. Karena swasta itu milik negeri, bukan milik negara itu. Itulah. Assalamualaikum.